Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtadana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtadana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat, sehat, dan iman, dan masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabatnya. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana puasanya? Semoga ibu doakan puasanya tetap lancar dan tetap bersemangat sampai waktu berbuka puasa. Tidak terasa, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke hari ke-14 Ramadan, yaitu pertengahan bulan Ramadan, yang insya Allah kita akan lalui sisanya juga dengan semangat. Pada sore hari ini, perkenalkan nama Ibu Febri Puspita Dewi. Ibu akan menyampaikan kisah Rasul, kisah tentang keadilan Rasulullah sebagai pemimpin. Teman-teman tahu apa itu adil? Teman-teman pasti sering mendengar kata adil. Nah, menurut bahasa, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Maksudnya apa ya? Adil itu dapat dikatakan memihak kepada hal yang benar atau kebenaran. Teman-teman pasti senang sekali ya jika diperlakukan secara adil. Di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya. Jadi kita sering mendengar kata adil, tapi kita belum tahu ternyata ya makna asli atau makna sebenarnya dari adil itu sendiri. Keadilan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Islam dicirikan oleh persamaan hak di muka hukum. Tidak memandang status sosial, tidak memandang kekayaan, tidak memandang keturunan. Beliau konsisten menerapkan hukum Allah bahkan terhadap keluarganya sendiri. Kepemimpinan beliau berbasis musyawarah, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak kaum minoritas. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW juga masih banyak orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi membencinya? Tentu tidak. Nabi Muhammad tetap memperlakukan mereka secara adil dan baik. Berikut adalah poin-poin kepemimpinan Rasulullah dalam memimpin. Persamaan di muka hukum. Rasulullah tidak pernah membedakan perlakuan antara budak, bangsawan, kaya maupun miskin. Beliau tetap menegakkan keadilan. Bahkan beliau sempat mengatakan, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku akan sendiri menghukumnya. Sampai anaknya sendiri pun kalau melakukan kesalahan, Nabi Muhammad sendiri nggak akan menghukum. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa adilnya dan bijaksananya Rasulullah SAW pada zaman kepemimpinannya. Pasti teman-teman sudah melihat sosok-sosok yang sudah lebih dewasa dari kita, ada ayah, ada ibu. Pasti mereka memiliki sikap yang adil juga terhadap kita dan adik tentunya. Lalu mengutamakan musyawarah. Dalam mengambil keputusan yang strategis, Nabi selalu mendengarkan pendapat sahabat. Misalnya waktu mau perang, Nabi Muhammad selalu mementingkan musyawarah dengan sahabat yang beliau percayai. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Karena saya pemimpin, saya ambil keputusan sendiri. Wah, itu tidak terjadi pada Rasulullah. Beliau sangat bijaksana, beliau sangat adil, beliau juga sangat mementingkan
perasaan orang-orang terdekatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surah An-Nisa ayat 58, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah yang mendengar dan maha melihat. Shadaqallahul adzim. Ibu mau cerita ya, pada suatu ketika di kota Madinah terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Seorang wanita dari keluarga yang cukup terpandang di sana melakukan kesalahan, yaitu melanggar hukum. Beberapa orang di sana merasa sungkan dan tidak tega untuk menghukumnya karena dia putri dari seorang bangsawan. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan menanyakan bagaimana kami harus menghukum atau memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada wanita ini. Lalu Nabi Muhammad memutuskan dengan sikap yang penuh hikmah dan bersabda bahwa hukum harus tetap ditegakkan adil tanpa membedakan antara orang kaya, orang miskin, bangsawan atau rakyat biasa. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa Nabi Muhammad akan menghukum anaknya sendiri jika melakukan kesalahan. Jadi apa yang kita pelajari teman-teman, Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan, semuanya sama di hadapan hukum dan tegas dalam kebenaran. Adil bukan berarti lunak, kadang juga harus bersikap tegas dan tidak terpengaruh. Oke, mungkin semua teman-teman bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini dan bisa menjadi orang yang adil nanti ya. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, tadi adalah kisah tentang betapa adilnya Rasulullah sebagai pemimpin. Ibu mau pantau dulu ya. Beli baju di pasar Jakarta, cakep. Jangan lupa isi bensin dulu. Ramadan pulang penuh sukacita. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtajana.